Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga ya Allah dan Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN UPT SDN 18 Kota Jaya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan, karyawati, dan seluruh SDN 18 Kota Jaya. Pertama sekali marilah kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi menuju siang hari ini kita bersama-sama hadir di ruang majelis guru dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah UPT SDN 18 Jaya. Selanjutnya selawat serta salam kita lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, adapun sebagaimana telah kita sampaikan tadi acara kita, bahwa acara pada pagi hari ini yaitu acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah UPT SDN 18 Kupang Jaya. Namun sebelum kita mulai acara kita, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu acara sambutan oleh kepala sekolah SDN 18 Kupang Jaya, yang dalam hal ini diwakili oleh yaitu Bapak Abdul Hamdi SPD, padanya waktu singkat kami persilakan dengan segala. Kayaknya ini sama password. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Bapak Ibu, karyawan-karyawati UPT yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil dari ini kita masih diberikan kesempatan, masih bisa kita menikmati menghirup oksigen yang gratis dari Allah ini. Pantas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seadanya oksigen ditarik oleh Allah, semuanya tidak akan mati. Maka dari itu mari kita syukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum ya Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pagi ini kita ada acara bersama, itu tentang kelompok belajar yang dalam hal ini yang akan kita bahas itu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Itu adalah sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Mungkin banyak yang tidak tahu tentang visi dan misi sekolah kita karena berada di belakang merek dari papan nama dari sekolah kita. Di situ ada visi dan misi sekolah kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sangat mendukung acara ini. Daripada ini, mungkin banyak kawan-kawan yang perlu banyak bimbingan. Saya pada bulan ini bisa membimbing kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisalah menjadi mengikuti karir dari UMD dan menjadi guru penggerak di sekolah kita. Semoga
kakak, alhamdulillah. Dengan semangat ketika kakak masih menggebu-gebu, mari kita ikut program ini untuk guru penggerak. Karena guru penggerak inilah yang akan ditonjolkan oleh pemerintah untuk di masa yang akan datang untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, dan bisa juga menjadi kepala dinas mungkin barangkali. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita ikuti pelaksanaan dengan baik. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Zulhadi yang telah menyampaikan sambutan serta arahannya kepada kita semua. Baik, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah UPT SDN 18 Kubang Jaya, yang mana dalam hal ini disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kampar, yaitu Saudari Efni Dita SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Sebelumnya saya atas nama pribadi sendiri mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan saya semua di sini. Sekali lagi, saya atas nama pribadi di sini sangat mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan semua yang ada di sini, karena sudah bersedia menghadiri undangan ini, di mana ini adalah tugas dari kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya sangat berterima kasih lagi karena Bapak dan Ibu semua sudah berkenan hadir di sini. Semoga nanti juga dapat menyimak dengan baik agar waktu yang kita luangkan ini tidak sia-sia, karena menurut saya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk menyongsong perubahan pembelajaran paradigma baru di masa yang akan datang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya juga minta maaf karena sudah menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah jadikan ini sebagai amal untuk Bapak dan Ibu semua dan untuk saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu semua, kita langsung saja pada acara ini. Di sini kita akan berdiskusi bersama. Kita akan berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Nah, kalau kita bercerita tentang budaya positif di sekolah, kira-kira apakah budaya positif di sekolah kita ini sudah terwujud menurut Bapak dan Ibu sekalian? Apakah budaya positif di sekolah kita UPT SD 018 Kubang Jaya ini sudah terwujud? Sepenuhnya belum. Tentu saja sudah terwujud, tapi mungkin belum sepenuhnya. Semoga saja dengan kita mengikuti materi-materi ini nanti, kita bisa lebih memahami bagaimana seharusnya kita mewujudkan budaya positif itu di sekolah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bercerita tentang budaya positif, kira-kira apa yang terpikirkan di benak kita? Apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu sekalian kalau kita bercerita tentang budaya positif di sekolah? Ada yang bersedia memberikan pendapat? Mungkin Bapak Wakil
bisa memberikan pendapatnya, Pak? Saya Bu, Iya, Pak Edi. budaya positif adalah bagaimana kita memberi suri tauladan yang baik kepada pendidik dan rekan kerja dan juga kepada peserta didik. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, kalau menurut Pak Edi tadi bagaimana caranya kita memberikan arahan yang positif kepada peserta didik kita beserta rekan sejawat juga. Kira-kira begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin Bu Febi bisa menambahkan kira-kira budaya positif menurut Ibu di pikiran Ibu apa yang terlintas? Tentang kedisiplinan. Mungkin Bu Suryati apa kira-kira yang terlintas kalau kita bercerita tentang budaya positif? Mungkin ketaatan mungkin ya, atau mungkin hal-hal yang bersifat baik yang bisa mengarahkan peserta didik kita kepada hal-hal yang lebih baik. Seperti tadi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita begitu banyak kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini. Dan mengapa selalu saja ada kasus-kasus di sekolah kita ini? Apakah itu karena kita kurang menanggapi dengan baik, atau malah karena anak-anak didik kita ini yang memang susah untuk kita bina? Nah, contohnya saja tadi ada kejadian ya Bu Febi ya. Tadi ada kejadian Bu Anum ya. Tadi ada kejadian beberapa orang siswa kita yang cabut katanya, jadi bilang katanya merokok. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran yang sudah melanggar budaya positif yang ada di sekolah kita. Padahal kita sudah mewanti-wanti bahwa budaya positif itu harus selalu berusaha kita wujudkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mewujudkan budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, dan rasanya ini akan sangat bermanfaat kalau kita bisa menerapkannya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu restitusi segitiga. Nah, yang semua ini merupakan konsep inti agar bisa tercipta budaya positif yang baik di sekolah. Menurut Bapak Ibu semua yang ada di depan ini, kira-kira ada nggak menurut Bapak Ibu hal yang baru Bapak Ibu dengar kira-kira di antara yang ada di depan ini? Kira-kira ada nggak hal yang baru yang mungkin baru Bapak Ibu dengar? Ada ya? Ya, apa itu? Ya, restitusi segitiga, bukan resti honorar ya. Restitusi segitiga. Nah, bagi saya pun ini juga merupakan hal yang baru Bapak Ibu. Dan saya pun baru bisa memahami ini semenjak saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan insya Allah kita akan berbagi bersama di sini dalam diskusi ini. Baik, kita masuki yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, insya Allah tahun depan kita mungkin sudah akan mengikuti pembelajaran paradigma baru atau yang disebut dengan nama sekarang ini yang sudah dijadikan kurikulum nasional, yaitu kurikulum Merdeka. Mungkin ini juga sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua ya. Kira-kira seperti apa sih penerapan kurikulum Merdeka itu? Nah, apalagi nanti untuk kelas 3 dan kelas 4 baru akan memulai, karena kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah memulainya. Baik, kita tengok di sini Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pernah Bapak Ibu mendengar kata-kata berdiferensiasi? Pernah ya? Mungkin juga sudah memahaminya. Nah, dalam hal ini saya ingin bertanya kepada kita semua di sini. Dalam proses pembelajaran itu ada 2 tipe guru di dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar. Yang pertama ada namanya pembelajaran berpihak pada guru atau teacher center. Yang kedua ada namanya pembelajaran berpihak pada siswa atau student center. Nah, kira-kira kita di sini semua tipe guru mana yang kita pakai saat ini? Tipe pembelajaran apa yang sudah kita terapkan selama ini di sekolah? Ada yang bisa berikan pendapat? Ada Bapak Ibu? Apakah
ini rasanya saya sudah menerapkan tipe pembelajaran yang berpihak pada murid, atau selama ini ternyata saya masih menerapkan pembelajaran yang berpihak pada guru. Ada Bapak Ibu yang bersedia memberikan pendapatnya? Kita di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita di sini sama-sama sharing, sama-sama berbagi ya Bapak Ibu. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bersedia memberikan pendapat, atau Bu Nina? Coba berikan cerah pendapatnya Bu Nina. Kira-kira Bu Nina selama ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada guru atau pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, kita coba dulu. Nah, pembelajaran yang berpihak pada guru itu sebenarnya adalah pembelajaran yang dilakukan hanya dengan satu arah. Misalnya, kita belajar hanya dengan menggunakan metode ceramah. Kita memberikan pembelajaran dengan cara berceramah kepada anak, menuangkan ilmu-ilmu pembelajaran itu dengan cara ceramah, hanya pembelajaran satu arah, tidak bervariasi. Kita merasa bahwa kebutuhan anak kita ini semuanya sama. Si A, si B, si C, semua anak kita ini bisa menerima dengan kita memberikan ceramah dalam pembelajaran itu. Nah, tanpa anak kita aktif, tanpa kita gali apa minatnya, apa kompetensinya dalam pembelajaran ini, apa bakatnya. Nah, mungkin itu yang disebut dengan pembelajaran berpihak pada guru. Tapi, kalau pembelajaran yang berpihak pada murid, itu murid yang menjadi subjek utama di dalam pembelajaran itu. Kita sebagai guru hanyalah sebagai penuntunnya saja, atau pembimbingnya saja. Anak yang disuruh aktif di dalam belajar itu. Mungkin kita terapkan contohnya kegiatan diskusi atau demonstrasi dan berbagai variasi dalam pembelajaran itu yang kita ciptakan. Pastinya selama ini kita sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Hanya saja mungkin belum continue. Dan diharapkan semoga ke depannya dalam paradigma baru, pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti semoga kita tidak kaget kan ketika melihat modul ajarnya, loh kok begini yang diikuti, begini yang diikuti. Namanya saja kita mengikuti pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian, apa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Tujuannya yaitu untuk menciptakan pembelajaran kita yang memiliki nilai dan karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Mungkin profil pelajar Pancasila ini juga sudah tidak asing ya bagi Bapak Ibu ya. Nah, coba kalau kita tengok, apalagi kelas 1, 2, dan 4, 5, ini sudah tidak asing. Kira-kira Bu Ipet bisa menyebutkan salah satu bunyi dari dimensi profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, ada yang bisa kasih pendapat? Yang pertama, ya bagus, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ya mungkin berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita diharapkan bisa mewujudkan peserta didik kita memiliki nilai dan karakter yang seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila ini. Maka pembelajaran paradigma baru itu sangat identik dengan profil pelajar Pancasila. Nanti di kelas kita bisa membagikan ini kepada murid-murid kita supaya mereka bisa hafal apa saja bunyi dari profil pelajar Pancasila itu. Mungkin dengan mengajak mereka bernyanyi bersama setiap hari, otomatis mereka nanti hafal apa bunyi dari profil pelajar Pancasila itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan peserta didik kita. Mungkin selama ini kita yang sudah merasa memegang kendali dari peserta didik kita selama ini untuk mewujudkan hal-hal yang positif kepada peserta didik kita. Nah, ternyata di sini ada beberapa hal yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kan kita mengontrol murid di kelas. Mungkin murid kita ada yang malas-malasan untuk belajarnya, ada yang berkeliaran untuk belajarnya. Nah, ternyata miskonsepsi ini disebut dengan ilusi. Ilusi
sebagai guru selama ini mungkin yang sudah kita lakukan mungkin, atau yang kita pahami mungkin selama ini. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata mengontrol murid itu, guru mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi, Bapak Ibu. Misalnya, kita meminta anak kamu tolong kerjakan latihan ini halaman 10. Misalnya, tulis di buku latihan kamu. Mungkin kita beranggapan kalau kita sudah mengontrol anak, ya, saya sudah berhasil mengontrol murid saya. Ternyata itu tidak. Tapi bagaimana pada saat kita meminta kepada anak murid kita untuk mengerjakan latihan tadi, sebenarnya dia sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Mau atau tidak maunya dia mengerjakan itu tergantung pada kontrol dirinya sendiri. Jadi mengontrol diri sendiri, untuk mengontrol itu bukan ada orang lain yang bisa mengontrol kita, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita, bukan orang lain. Nah, jadi guru mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak melakukan penguatan positif kepada anak? Misalnya membujuk. Nah, di sini membujuk. Bapak dan Ibu mungkin menghadapi anak yang bermasalah. Kemudian Bapak Ibu berusaha membujuknya agar ia mau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kemudian anak itu melakukannya. Apakah itu efektif dan bermanfaat? Apakah itu efektif dan bermanfaat? Bisa saja efektif, tapi bisa juga belum efektif dan belum bermanfaat. Mungkin pada saat kita membujuk anak mau melakukannya. Seketika nanti bujukan itu sudah hilang dari pikirannya, tidak terasa lagi, bisa jadi sewaktu-waktu anak itu akan kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Misalnya seperti anak kita berkasus tadi mungkin ya, terus kita panggil secara pribadi, mata ke mata misalnya. Kita di situ berusaha membimbingnya, membuat dia merasa bersalah agar dia mau berubah. Nah, di sini apakah hal yang kita lakukan itu sudah bisa menguatkan karakter anak? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira menurut pendapat Ibu atau yang di belakang? Anak kita tadi, misalnya seperti tadi, anak kita sudah melakukan kesalahan. Terus kita memanggil anak kita ini. Kita membimbingnya dengan cara membuat dia merasa bersalah. Nah, apakah kita yakin itu bisa menguatkan karakternya? Coba ada yang bisa berusaha memberikan pendapat? Kami persilahkan. Bagaimana Pak Julian? Tidak? Nah, kenapa kira-kira tidak bisa menguatkan karakter anak? Nah, pada saat itu anak merasa bersalah ya Bapak Ibu. Ketika anak merasa dirinya sudah bersalah, dia sudah menganggap dirinya itu adalah identitas yang gagal. Seorang anak, seorang diri yang sudah gagal, tidak bisa menerapkan hal-hal yang baik itu, sehingga akan selalu terbawa-bawa ke dalam pikirannya, akan bisa jadi lebih lama lagi, sehingga nanti tidak akan ada motivasi yang lain di dalam dirinya. Saya sudah tidak baik, saya sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Ya udahlah, saya begini aja. Mungkin bisa jadi anak kita itu akan merasa seperti itu. Jadi karakternya bisa jadi terganggu begitu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita ini kan orang dewasa ya. Kemudian anak-anak murid kita ini kan anak-anak. Jadi kita merasa bahwa kita ini berhak memaksa mereka karena kita orang dewasa. Ibu tidak mau tahu lagi. Pokoknya kamu besok pagi nggak boleh lagi pakai baju ini ke sekolah. Kamu harus pakai sepatu hitam ke sekolah. Nggak boleh lagi kamu pakai baju putih. Kita kan sudah memaksa seperti itu kepada anak. Nah, ternyata hal ini juga hanyalah sebuah ilusi. Dan semua ini merupakan ilusi di dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, bagaimana seseorang
bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Jadi stimulus respon ini dianggap pandangan kita sebelumnya dan diharapkan kita bisa berubah ke pandangan teori kontrol untuk ke paradigma barunya. Yang pertama, di stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Selama ini kita mungkin menilai bahwa kebutuhan kita itu sama. Contohnya, dalam mengajar, kita merasa bahwa peserta didik kita ini semuanya kebutuhan sama. Sehingga kalau kita belajar hanya dengan metode ceramah saja, misalnya, otomatis peserta didik kita bisa menerima ilmu yang kita berikan. Padahal dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Mungkin peserta didik kita ini tidak mau, dia kalau hanya diam aja mendengar ceramah waktu guru mengajarkan, mungkin dia maunya lebih kreatif di dalam kelas itu. Mungkin dia maunya berbentuk seperti diskusi mungkin di dalam kelasnya, kegiatan pembelajarannya. Jadi kebutuhannya itu berbeda-beda. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, mungkin kita selama ini pendidik, kita menganggap kita mencoba mengubah orang agar sama pandangannya dengan kita semua, dengan kita sendiri. Nah, agar sama pandangan si A dengan saya itu sama pandangannya. Padahal yang seharusnya kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, jadi seperti itu pandangan dia, tidak sama dengan pandangan saya. Kita harus berusaha memahami itu. Selanjutnya ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mungkin selama ini jika anak murid kita melakukan hal yang buruk, mungkin kita merasa anak kita sudah melakukan kesalahan. Misalnya seperti tadi ya, ada kasus anak kita yang cabut tadi, dia sudah melakukan kesalahan. Mungkin kita sudah menganggap itu adalah hal yang buruk, kesalahan yang sudah dia lakukan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita tanya anak kita itu dengan baik-baik, pasti kita tanya, kalau kita tanyakan apa tujuan kamu melakukan ini, pasti ada itu tujuannya Bapak Ibu. Hanya saja mungkin kita belum menanyakannya seperti itu. Terus lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita beranggapan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya, sehingga kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid kita ini tadi. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya murid itu yang mengontrol dirinya sendiri. Apakah dia mau berbuat atau tidak, itu tergantung kepada dirinya sendiri. Tergantung lagi kepada motivasi yang ada dalam dirinya. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Di stimulus kontrol, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan, itu adalah gagal. Nah, kita mungkin memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan cara membujuknya. Nah, tapi kamu gini-gini ya, tolong ya, catat ini baik-baik ya, atau kerjakan latihan ini dengan baik-baik ya. Kamu kan anak pintar, kamu kan anak baik. Nah, pada saat itu, pada saat dia melakukan apa yang mengikuti bujukan kita, ternyata itu adalah proses yang gagal. Sewaktu-waktu nanti anak tidak lagi merasakan bujukan kita itu, dia bisa saja kembali berbuat hal yang sama. Sementara dalam budaya positif itu diharapkan tidak akan terulang-ulang lagi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian ada lagi model berpikir menang kalah. Kalau dulu kita berpikir mungkin bahwa model berpikir kita itu menghadapi masalah adalah menang kalah. Ketika anak kita melakukan kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang tidak semestinya, kita menghukum anak kita menjalaninya. Mungkin kita beranggapan bahwa pada saat itu kita sudah menang dan anak yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang, guru menang dan anak menang. Caranya yaitu dengan mencari solusi, mengajak anak berdiskusi, mengajak anak meminta pertanggungjawabannya, dan memilih apa yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak tidak salah, anak tetap menang, guru juga menang. Kita lanjut lagi. Sebenarnya kita kurang bersemangat ya.
tadi mungkin kita sudah capek untuk belajar. Nah, masuk kita kepada disiplin positif. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Coba kita perhatikan. Di sini kita hanya akan menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju dengan ini? Tidak setuju. Tidak setuju? Tidak ya, Freddy. Kira-kira bisa memberikan gambaran kenapa? Hanya membuat anak-anak itu takut pada saat dia di depan kita, Bu. Iya, betul. Mungkin karena anak itu hanya akan takut ketika berada di depan kita. Setelah kita lengah nanti, bisa saja dia Bisa sudah lagi tidak. dia berbuat dua kali Iya, lipat. betul sekali, Freddy. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak kita nih? Setuju. Kita menghukum anak dengan memberikan hal-hal yang positif. Misalnya, kamu hari ini terlambat, silakan kamu bersihkan lapangan sekolah ini semuanya. Nah, kira-kira apakah itu dapat mendisiplinkan anak? Dapat. Dapat? Bu. Tidak? Dapat. Setuju. Nah, kira-kira yang berpendapat bisa memberi pendapat iya, silakan Bu Sari. Silakan Bu Sari. Dia lagi. Maksud Pak Edi tadi begini ya Bu, mungkin kalau seandainya kita hari itu saja kita katakan kamu hari ini tidak masuk kelas, kamu tidak boleh ikut belajar dengan ibu, hari itu saja yang dia katakan, besok diulangnya lagi, seminggu lagi, terus yang positif tadi saya setuju. Kenapa? Contohnya dengan tidak membuat PR, belajar, begitu Bu Edi. Ya, terima kasih. Yang ibu-ibu yang di depan ini mungkin ada yang bisa mencurahkan pendapat. Kira-kira yang nomor 2 ini memberikan hal positif, menghukum anak dengan hal positif bisa meningkatkan disiplin anak. Mungkin Bu Baby bisa menambahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Feby. Jadi menurut kawan-kawan yang sudah memberikan pendapat bahwa hukuman itu intinya tidak bisa mendisiplinkan anak, baik hukumannya bersifat hal yang negatif ataupun hal yang positif. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju, Feby setuju? Ya, setuju. Kawan yang lain? Setuju, Bu. Tidak, Bu Feby tidak ada yang tidak lagi. Contohnya memberi tepuk tangan pada saat dia berhasil menjawab pertanyaan guru. Tepuk tangan untuk Sianu. Iya. Itu akan memotivasi belajar dia. Kemudian yang lainnya bisa juga kita dengan memberikan hadiah permen, umpamanya kalau nilainya tinggi, atau juara kelas kita beli hadiah seperti yang sudah kita laksanakan. Dan lebih bagus lagi kalau kita kasih piagam biar lebih lama teringat. Itu akan membuat motivasi belajarnya semakin tinggi. Itu menurut saya. Ya, kira-kira ada yang berpendapat yang lain? Kita bebas diskusi aja di sini Bapak dan Ibu, supaya nanti kita betul-betul bisa mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Nah, jadi kita kan sering itu memberikan penghargaan atau memberikan hadiah kepada anak murid kita di dalam kelas ya. Coba anak-anak Ibu, kalian kerjakan ini. Siapa nanti yang paling cepat dan betul semuanya, Bapak kasih hadiah atau Ibu kasih hadiah 1 buah buku tulis yang tebal, yang bagus misalnya. Maka dengan begitu, tentunya anak-anak kita berbondong-bondong untuk berusaha supaya cepat selesainya. Ya kan Bapak dan Ibu? Nah, cuman apakah ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, nanti seiring dengan kita pembahasan berikut ini akan terjawablah pertanyaan pemantik ini. Tadi. Nah, ini dia disiplin positif Bapak Ibu. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin di sini itu lebih mengacu kepada disiplin diri seseorang itu yang memiliki tanggung jawab terhadap apa
yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Setelah anak berbuat sesuatu, baik itu yang positif ataupun yang negatif yang dia lakukan, diharapkan itu karena ada rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, betul-betul datang dari dalam dirinya, bukan datang dari luar, bukan datang dari eksternalnya. Anak berbuat sesuatu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena takut nanti merasa tidak nyaman, bukan karena takut atau bukan melakukan sesuatu yang baik, bukan karena mengharapkan penghargaan atau imbalan, tapi betul-betul diharapkan anak itu melakukan sesuatu itu karena adanya rasa tanggung jawab terhadap dirinya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, inilah yang diharapkan pada disiplin diri itu. Kemudian, oke, sudah mulai agak terasa ya, tanya pemantik tadi ya. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positifnya? Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Jadi diharapkan disiplin positif ini mengharapkan disiplin yang dilakukan anak itu bukan karena ada motivasi eksternal dari dalam dirinya, bukan karena dia mengharapkan imbalan, bukan karena dia takut ancaman, tapi benar-benar karena ada kesadaran dalam dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Misalnya ini Bapak Ibu, anak kita terlambat datang ke sekolah. Kita memberikan peraturan di sekolah ini, di kelas misalnya, anak-anak kalian tidak boleh datang terlambat di sekolah. Masuk kelas jam 7.15 harus sudah masuk, kata kita misalnya. Nah, semua anak-anak kita ini berbondong-bondong datang cepat, tidak mau terlambat. Nah, pasti kita perhatikan dulu. Oh, selama beberapa hari ini rajin semua datang tepat waktu. Ternyata beberapa hari lagi ada terlambat satu orang atau dua orang mungkin. Nah, di sini diharapkan kita bisa menilai kenapa anak saya ini banyak yang datang tepat waktu ke sekolah. Mengapa ada anak saya ini melakukan pelanggaran lambat datangnya ke sekolah. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, mengapa anak-anak kita ini tadi datang ke sekolah itu tepat waktu? Kenapa? Apa motivasinya sebenarnya? Kalau menurut kita, takut dihukum mungkin? Takut dihukum karena di sekolah nanti kalau datang terlambat dihukum sama guru, atau nanti takut merasa tidak nyaman karena gurunya akan ngomel-ngomel terus, mungkin seperti itu ya. Ada juga anak kita itu yang yakin dengan dirinya, ya saya harus datang terlambat, saya harus menghargai waktu. Jika nanti saya datang terlambat, saya bisa menghilangkan konsentrasi kawan-kawan kita untuk belajar. Nah, itu namanya nilai yang datang dari dalam dirinya sendiri, karena memang dia yakin ada hal-hal yang baik yang harus dia lakukan untuk melakukan yang kita inginkan tadi. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan tanpa adanya nanti motivasi dari luar dari anak kita itu, supaya anak kita melakukan semuanya itu berdasarkan nilai yang ada dalam dirinya. Insya Allah jika anak kita melakukan semua yang kita inginkan berdasarkan tanggung jawab dan nilai keyakinannya, hal-hal yang negatif itu nanti tidak akan berulang lagi. Terus sebagai seorang pendidik, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, kembali lagi ini kepada motivasinya ya. Motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi diharapkan kita sebagai pendidik itu kita harus berupaya mewujudkan kepada peserta didik kita agar mereka mau berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dalam melakukan perubahan-perubahan perilaku pada dirinya. Nah, bercerita tentang nilai-nilai kebajikan. Tadi kita berharap anak kita ini melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai universal yang ada, yang diyakininya.
Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kalau dalam pembelajaran pada Mitra Baru, semua itu sudah tertuang di dalam nilai-nilai dan karakter yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, kritis. Nilai-nilai yang hendaknya kita tanamkan kepada anak murid kita supaya budaya disiplin di sekolah itu bisa tetap berjalan dengan baik dan kontinu. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, kita melihat tadi banyak pelanggaran-pelanggaran mungkin yang sudah terjadi selama ini. Mengapa sih selalu berulang-ulang pelanggaran itu? Ternyata di sini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, atau mungkin yang terpenuhi, sehingga anak-anak ini bisa berperilaku seperti yang tidak kita harapkan. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu. Betul tak Bapak Ibu? Kalau semua tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Betul tak? Misalnya saja kita berkumpul di sini sama-sama, pasti kita punya tujuan. Baik itu tujuannya dari motivasi ekstrinsi atau dari motivasi intrinsik kita, pasti ada tujuannya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua hal terbaik yang kita lakukan itu pasti karena kita ingin agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Kita tengok di sini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin yang harus kita pahami terhadap murid-murid kita. Jika ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi pada anak murid kita, bisa jadi anak kita itu nanti akan melakukan kesalahan atau pelanggaran atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau bahkan kita sendiri juga, jika ada salah satu dari kebutuhan dasar ini mungkin yang tidak terpenuhi pada kita, bisa saja kita akan berbuat hal yang tidak diinginkan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Pastinya ini tidak asing lagi bagi kita kan, semua kita pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu yang menyangkut tentang makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Mungkin dalam kelas ya Bapak Ibu kita sering melihat anak murid kita ini kok loyo aja anak kita ini, tak ada semangatnya, kok ngantuk aja bawaannya. Nah, kita tidak boleh langsung menghukum atau merasa anak kita ini kamu ngapain sih? Belajarnya main-main aja di depan itu, duduk yang rapi, duduk yang benar. Nah, seharusnya kita cari dulu, kita cari tahu dulu Bapak Ibu. Bisa jadi mungkin penyebab dia seperti itu, bisa saja tadi dia nggak sarapan di sekolah, atau mungkin rumahnya kebanjiran mungkin malam tadi ya, sehingga dia kurang tidur, sehingga menyebabkan dia berperilaku seperti itu waktu belajar. Nah, jadi kita tidak boleh langsung memarahinya, menghukumnya, tapi kita cari dulu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada anak ini. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Menyangkut tentang rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, sepertinya ini sering nih terjadi pada kita ini. Misalnya kita di dalam kelas merancang pembelajaran kita itu dengan kegiatan diskusi kelompok misalnya Bapak Ibu. Di dalam berdiskusi kelompok itu, apakah Bapak Ibu selalu melihat semuanya aktif di dalam kelompok itu? Apakah anak-anak kita aktif semuanya melakukan kegiatan di dalam kelompoknya? Tidak, karena mungkin ada anak kita yang menyendiri, ada yang diam saja, ada yang berlari ke sana ke sini. Nah, itu kita harus waspadai. Kita harus cari tahu dulu apa kira-kira kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak ini. Bisa saja mungkin karena dia merasa tidak diterima di kelompoknya. Nah, sehingga mengakibatkan dia diam aja, menyendiri aja. Mungkin bisa jadi kawannya itu dia tidak dianggap bagian dari kelompok itu oleh kawan-kawannya. Bisa jadi seperti itu.
ada lagi kebutuhan dasar penguasaan. Ternyata penguasaan ini juga termasuk kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu, yang menyangkut dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Nah mungkin ada selama ini di dalam kelas itu kita melihat anak kita ini, siapa yang bisa mengerjakan ini nak? Saya Bu. Nanti ternyata ditanya lagi, siapa nak yang bisa mengerjakan nomor ini? Saya Bu. Dia sendiri yang terus ingin angkat tangan, dia terus yang ingin maju. Nah ternyata Bapak dan Ibu, anak kita itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya pada dirinya, yaitu penguasaan, ingin dianggap, ingin memimpin dari kawan-kawannya itu, ingin diakui prestasinya oleh kawan-kawannya itu. Selanjutnya ada lagi kebutuhan dasar kebebasan yang menyangkut dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan di sini kita misalnya memberikan pembelajaran tadi dengan metode ceramah pada anak kita. Kita melihat ada anak kita yang main-main di belakang, ada mungkin yang jalan-jalan, ada mungkin yang masih asik-asik menulis sendiri. Mengapa seperti itu? Karena anak-anak kita ini berusaha untuk mendapatkan kebebasannya dalam belajar itu, Bapak Ibu. Dia tidak ingin belajar itu hanya dengan ceramah dari gurunya saja. Dia ingin bebas. Bagaimana sebetulnya pelajaran ini saya ikuti dengan kemauan saya. Mungkin diadakan dengan diskusi kelompok lebih seru, lebih enak. Mungkin dengan mengadakan demonstrasi, pembelajaran ini lebih enak, lebih asik. Jadi anak-anak didik kita itu mereka mau mendapatkan kebebasan dalam memilih waktu pembelajaran dengan kita. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia itu kesenangan yang berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ini kadang-kadang kita bukan Bapak Ibu aja, saya pun begitu juga. Waktu kita mengajar, anak kita ini ada yang tertawa-tertawa di belakang, ya kan? Ada yang berjalan-jalan, ada yang lagi bercanda dengan kawannya. Kita kan jadi emosi kan, jadi marah. Mengapa kita ini tidak didengarnya? Kita lagi ngajar nih. Nah, ternyata anak kita itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya pada saat itu Bapak Ibu. Apa yang ingin dipenuhinya? Dia ingin bermain dengan kawannya, dia ingin tertawa berwaktu belajar dengan kawannya. Mungkin karena dia bosan mendengar kita ceramah terus di depan itu. Karena kita kurang memberikan pembelajaran yang bervariasi. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Jika ada salah satu dari kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, tentu saja anak kita ini akan bisa berbuat kesalahan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira iya enggak rasanya ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, betul. Mungkin iya ya. Nah, lanjut kita kepada berikutnya. Silakan dimakan apa yang sudah diingatkan karena hanya itu yang ada. Saya ada Bu yang diingatkan. Motivasi perilaku manusia. Kembali kita kepada yang tadi ya Bapak Ibu. Ini masih tentang motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia melakukan sesuatu hal itu pasti karena ada motivasi pada dirinya. Bisa saja motivasi itu datangnya dari luar dirinya atau memang datang dalam diri. Ada 3 motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi contohnya yang tadi Bapak Ibu, anak kita rajin datang tepat waktu ke sekolah. Ternyata motivasi anak kita itu bisa saja karena takut dihukum oleh gurunya. Sering ya Bapak Ibu ya kita alami ini. Kemudian ada lagi motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang tadi, oh saya nih harus cepat nih mengerjakan ini, saya harus paling cepat selesai nih karena nanti saya akan diberikan hadiah oleh ibu guru atau bapak guru. Nah, itu ada juga anak kita yang bermotivasi seperti itu. Dan ada lagi satu Bapak Ibu, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Betul-betul motivasi itu datang dari dirinya karena mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ia percaya.
Jadi seperti untuk supaya tidak dapat hukuman, supaya misalnya dapat imbalan, ternyata itu merupakan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar dirinya. Di dalam menciptakan budaya positif, yang diharapkan itu adalah motivasi intrinsik. Jadi kita diharapkan bisa menimbulkan motivasi intrinsik ini di dalam diri anak kita, supaya disiplin positif itu bisa terwujud dengan baik. Nah, seperti yang ada di depan Bapak Ibu, ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Hukuman itu dia tidak terencana. Misalnya tiba-tiba ada anak yang melakukan kesalahan, kamu terlambat datang ke sekolah, silakan kamu keliling lapangan sana, tak pakai sepatu. Nah, itu dianggap namanya hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, wah saya udah tambah lama, kira-kira saya dapat hukuman apa ya dari guru saya? Nah, itu adalah hukuman. Kemudian hukuman itu berupa fisik ataupun non fisik. Yang berupa fisik mungkin kamu tidak mengerjakan PR, silakan sana kamu bersihkan WC. Nah, itu namanya hukuman yang berupa fisik. Sedangkan hukuman yang berupa psikis itu bisa hukuman yang kita ucapkan dengan kata-kata. Dasar kamu nih dari tadi dibilang terus nggak ngerti-ngerti, nggak berguna kamu nih. Ternyata itu juga hukuman loh Bapak Ibu bagi anak kita. Dan itu tentu saja akan sangat berdampak bagi psikis anak kita. Kemudian ada konsekuensinya. Nah, apa itu bedanya hukuman dan konsekuensi? Bagi kita ini juga sudah tidak asing lagi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya, jika ada anak yang yang terlambat datang sekolah, maka sanksinya nanti adalah kamu harus membawa bunga misalnya. Jadi anak yang datang ke sekolah, terlambat datang ke sekolah, anak diberikan sanksi membawa bunga, itu namanya konsekuensi karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi beda dia dengan hukuman. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kenapa murid masih dibuat tidak nyaman? Padahal kan ini kan udah ada konsekuensi tadi sanksinya. Karena anak tetap akan merasa bersalah. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Lanjut lagi restitusi, masih ada sedikit lagi ya Bapak Ibu, semoga bisa selesai cepatnya. Restitusi, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak murid kita melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, murid kita itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita ajak murid kita ini berkolaborasi, berdiskusi, ajak anak ini untuk mencari solusi dari permasalahannya itu sendiri. Nah, sekarang kira-kira menurut kamu apa solusinya kamu memperbaiki masalah ini? Nah, jadi tidak ada guru yang memaksa, tidak ada guru yang menghukum, tapi kita meminta apa solusi bagi anak untuk menyelesaikan masalahnya ini. Itu disebut dengan restitusi. Dan dalam pembelajaran paradigma baru itu, kita diharapkan menggunakan restitusi ini ketika anak kita melakukan pelanggaran. Nah, lanjut kita di sini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Ternyata sebagai guru ada posisi 5 kontrol guru yang selama ini sudah kita perankan. Mungkin ada salah satu dari ini yang sudah kita perhatikan, atau mungkin bahkan semuanya. Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Ada lagi posisi pemantau ataupun posisi manajer. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, ada pula posisi guru yang manajer. Kita ini kan guru, kok bisa kita jadi manajer? Selama ini rasanya posisi kontrol mana yang sudah kita perankan selama ini? Kalau saya sih rasanya penghukum, nah, jelas itu. Buat satu salah, iya juga. Saya sudah tuh. Nah, apalagi
Teman, pernah Bapak Ibu berposisi sebagai teman? Pernah. Iya, pemantau, manajer. Nah, juga kita sering melakukan ini tapi kita tidak sadar. Hanya saja belum continue. Seperti apa itu? Nah, ini dia. Kita lihat contohnya. Ada satu kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, lihat ya kasusnya. Anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering nggak ini ya Bapak Ibu? Sering ditangani oleh Bapak Wakasek ya. Nah, kita lihat ada kata-kata kita sebagai guru kepada siswa. Kita berkata, hormat kepada bendera selama 1 jam. Kamu tidak memakai atribut lengkap. Nah, kata Bapak, kamu sekarang hormat pada bendera selama 1 jam. Ternyata itu adalah namanya kita sedang melakukan peran kita posisi guru sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang kedua, kita bicara kepada anak itu, berapa kali Bapak bilang, nak, harus memberitahukan kamu lagi. Kamu harus selalu saja mengecewakan Bapak. Berapa kali Bapak bilang, Bapak ingatkan, tapi kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ini kan lembut-lembut nih kita ngomong. Nah, ternyata posisi apa yang kita terapkan pada saat itu adalah pembuat rasa bersalah. Nanti kan dengan kita bicara lembut seperti itu, iya Pak, kan gitu kata anak kita, seolah ada rasa bersalah pada dirinya. Kemudian, nah ini lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini kan posisi, ada nggak kita? Pasti ada ya kita ya, karena tidak semuanya itu kelas Pak. Mungkin, iya. Pada saat itu kita sedang berperan, posisi kontrol kita itu adalah sebagai teman untuk murid kita. Nah rasanya menyenangkan apa tidak ya kalau kita jadi teman? Nah itulah nanti Pak yang akan kita coba ya kan. Terus kita kembali berbicara kepada murid kita misalnya, masih kasus yang sama. Kamu sedang melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu adalah posisinya adalah pemantau karena ada konsekuensi yang sudah disepakati. Nah kira-kira ada lagi posisinya Bapak Ibu? Oh manajer belum ya. Kita tengok seperti apa itu posisi manajer meskipun kita ini. Jessica, tadi Ibu dengar dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya sama Alicia? Iya Bu, abisnya Jessica kesal sih. Kenapa kamu kesal? Karena Alicia selalu menyantet PR saya dan tugas-tugas lainnya. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, mungkin Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Ibu juga mungkin marah. Lalu apa yang kamu lakukan sama Alicia? Saya marah-marah, saya maki dia dan tanpa sadar saya mendobrak mejanya. Oh begitu ya. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Iya Bu, saya sudah susah menyelesaikan tugas-tugas itu. Masa saya diam saja saat dia menyampainya, sedangkan dia tidak mau berusaha. Oh, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu lagi. Misalnya kamu tidak memukulnya, tidak mendorongnya sampai jatuh. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah tindakan kamu yang mendobrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Kalau begitu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul sekali. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu perlu tidak? Perlu Bu. Perlu ya. Kamu kalau begitu keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu merasa marah? Saya harus bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau begitu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan berusaha menahan amarah. Jika ada teman yang menyantet PR saya akan melaporkan
sekali Jessica. Ibu sangat menghargai sekali pendapat kamu. Betul sekali apa yang ingin kamu lakukan. Nah, kamu harus tetap semangat ya belajarnya. Kalau gitu sekarang boleh kembali ke kelas ya.